Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pada kegiatan ini saya akan menjelaskan tujuan untuk terkait dengan kegiatan praobservasi. Kegiatan praobservasi ini adalah tujuannya itu untuk memberikan sebuah asesmen ataupun sebuah tujuan kegiatan pra ataupun sebelum pelaksanaan observasi. Kegiatan praobservasi ini untuk bertujuan untuk diskusi terkait dengan hal-hal yang akan disampaikan saat pembelajaran. Yang pertama, saya ingin bertanya terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini. Kira-kira tujuan pembelajaran hari ini itu peserta didik itu mampu seperti apa? Jadi tujuannya sendiri agar siswa mampu memahami materi yang kami sampaikan, yaitu materi tentang pengelolaan pupuk organik cair, serta mampu memahami tentang materi zat pengatur tumbuh. Lalu juga kami juga akan melaksanakan praktek pembuatan ZPT, di mana nantinya diharapkan siswa mampu untuk memahami serta mempraktekannya. Itu tadi terkait dengan tujuan pembelajarannya ya Mas. Jadi ada beberapa produk yang nanti yang dihasilkan oleh siswa SMK Negeri 1 Sekampung ini ya. Iya. Kemudian yang kedua itu tuh area pengembangan yang hendak ingin dicapai atau produk yang akan dicapai itu seperti apa? Untuk lingkup produk ini maksudnya seperti apa? Jadi kayak area pengembangannya ini apakah cukup di SMK, lingkup dari siswa-siswa SMK, kemudian nanti menghasilkan produk atau hal-hal yang seperti apa? Untuk lingkup kecilnya Pak, untuk lingkup kecilnya mungkin di lingkungan sekolah dulu ya Pak ya. Mungkin karena kami mengajar di SMK Negeri 1 Sekampung, jurusannya ATPH pertanian ya Pak ya. Lalu lingkup kecilnya untuk untuk siswa agar lebih paham lah Pak. Lingkup kecilnya di siswa dulu Pak, di tingkat sekolahan. Mungkin untuk lingkup lebih luasnya, mungkin apabila siswa ini sudah memahami apa yang telah disampaikan oleh kami, mungkin di rumah bapaknya seorang petani mungkin ingin membuat misalnya zat pengatur tumbuh, mungkin bisa dipraktekkan di rumah seperti itu Pak. Artinya mulai dari lingkup sekolah dulu ya Mas? Dari lingkup sekolah dulu, kemudian nanti kita bertingkat ke jenjang yang selanjutnya. Iya benar Pak. Kemudian strategi apa Mas yang akan dipersiapkan untuk pembelajaran di hari ini? Untuk strategi yang mungkin akan kami sampaikan atau mungkin kami laksanakan, yaitu yang pertama mungkin kita akan memberikan materi dengan bahan tayang. Lalu kemudian juga waktu akan melaksanakan pembelajaran mungkin akan kita selingi dengan sedikit kuis gitu Pak, untuk mengasah apakah sebelum dikasih materi ini kira-kira sudah pernah mendengar belum ini Pak, siswa-siswa ini pernah mendengar atau belum. Lalu kemudian kita akan berikan materi, lalu kita akan berikan post test, mungkin pretest dulu dan bentuk kuis kan Pak. Mungkin kalau kita memberikan kertas mungkin agak bosan juga siswa Pak, makanya kami akan melaksanakan dengan kuis games gitu Pak, yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Lalu setelah pembelajaran, lalu kita akan berikan post test dengan konsep yang sama.
Kemudian selanjutnya itu tuh media apa yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajarannya? Untuk media yang kami gunakan yaitu bahan ajar yaitu pakai menggunakan bahan tayang dari laptop ke proyektor gitu Pak, lalu kemudian dengan alat peraga Pak, praktek. Kita menggunakan alat langsung Pak, bahan langsung. Kira-kira kapan akan melakukan pembelajarannya tersebut? Untuk pembelajarannya Di tanggal berapa mungkin akan melakukan pembelajaran tersebut? untuk pembelajaran akan dilaksanakan di tanggal 17 Juli. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Umar untuk kegiatan praobservasi ini. Semoga pembelajaran kegiatan praobservasi ini berjalan lancar dan pembelajarannya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih Mas. Dari masalah. Baiklah, langsung saya buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini sesuai yang telah disampaikan pada hari Selasa kemarin, kita akan melaksanakan praktek pembuatan ZPT. Untuk merefresh sebentar, saya akan menanyakan apakah itu ZPT? Ada yang bisa jawab ZPT? Apakah itu ZPT? Zat pengatur tumbuhan. Hah? Zat pengatur tumbuhan. Tumbuhan apa tumbuh? Zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh itu yaitu zat yang mengatur pertumbuhan tanaman. Kemarin dijelaskan zat pengatur tumbuh itu ada berapa? Zat pengatur tumbuh? 5. Apa saja? Auksin, hidrokinin, gibreal, asam amino, Satu lagi. Untuk satu lagi itu etilen. Sebelum saya melanjutkan prakteknya, nanti saya akan berkenalan dulu karena mungkin kemarin saya belum berkenalan. Perkenalkan, nama saya Sumardi Prabowo, saya dari P4S Tadi. Saya bersama pastor saya yaitu Danur Asiti mengajar materi tentang pertanian di P4S Tadi. Lalu langsung saja kita akan langsung melaksanakan praktek pembuatan ZPT. Saya mau minta tolong untuk maju salah satu 2 atau 3 orang untuk membantu praktek. Ayo maju ke bawah ya. Jadi hari ini kita akan membuat ZPT zat pengatur tumbuh yang terbuat dari bahan-bahannya seperti yang dilihat di depan, yaitu ada air kelapa, lalu lidah buaya, tauge, terus bawang merah, lalu ini tetes tebu, dan ini E4. Untuk saya sedikit menjelaskan mengapa bahan-bahan ini dapat digunakan sebagai ZPT. Untuk air kelapa sendiri ini mengapa bisa digunakan sebagai zat pengatur tumbuh karena dalam kandungan air kelapa ini mengandung hormon auksin, ghrelin, serta seperti ini, dan di mana hormon ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. Lalu kemudian ada kecambah atau toge juga mengandung hormon auksin, sitokin, dan ghrelin. Lalu bawang merah juga mengandung hormon auksin. Mengapa? Karena bawang merah. Itulah mengapa karena bawang merah biasanya digunakan dalam proses penyetekan, karena kandungan hormon di dalam bawang merah ini sangat
bagus untuk mempercepat pertumbuhan akar, sehingga sangat bagus digunakan untuk proses penyetekan. Lalu kemudian ada lidah buaya juga sama, mengandung hormon auksin stomatogerin yang berperan bagus dalam pertumbuhan tanaman. Sebelum memulai, saya akan sedikit bertanya, apa sih kegunaan hormon auksin tanaman? Apakah dia bisa jawab? Perempuan ayo. Auksin. Yang laki-laki yang terjawab. Auksin. Di depan? Gak ada. Atau auksin berperan dalam perkembangan akar. Jadi sangat bagus sekali diberikan untuk diberikan mulai dari proses perencanaan sampai proses vegetatif tanaman. Mungkin langsung saja saya akan melakukan prakteknya. Bahan-bahan yang digunakan yaitu kelapa, terus lidah buaya atau kita bawang merah. Nanti bahan-bahan ini akan dihaluskan dengan menggunakan blender, lalu akan dicampurkan dengan air kelapa. Mungkin langsung saja untuk pertama yaitu dihaluskan dulu. Bahannya seperti tauge. Ini karena blendernya kecil, ya mungkin bisa berkali-kali untuk proses penghalusannya. Untuk bahan-bahan ini dihaluskan menggunakan blender. Lalu bahan-bahannya telah dihaluskan lalu dimasukkan ke dalam guliden. Nantinya semua bahan-bahan yang telah disiapkan ini akan dihaluskan lalu akan dimasukkan ke dalam untuk bahan-bahan yang digunakan seperti bawang merah, lidah buaya, dan tauge ini masing-masing 200 gram 2 on. Goreng
Lalu selanjutnya dihaluskan jadwalnya. Ada yang tahu apa kok bahan-bahannya harus dihaluskan? Ya betul. Bahan-bahannya mudah terurai oleh bakteri. Lalu setelah bahan-bahan ini dihaluskan, lalu kemudian kita akan menambahkan empat dan kolase. Ada yang tahu gunaan kolase untuk apa?
Buat makanan enggak? Makanan. Ada kalkulasi. Fungsi dari molase ini adalah untuk sumber makanan bakteri yang akan kita berikan. Nah itu dan sumber bakteri yang kita gunakan yaitu EM4. Jika manis lah. Berikan lalu tuangkan molase ke dalam Sok kabeh. langsung ya. Banyak semua. Disorang. Apa? Enggak. Ini ZPT ini bisa digunakan di tanaman apa saja ini, baik perkumpulan maupun tanaman pangan. Mungkin di rumah bapak ibunya yang punya tanaman bisa diaplikasikan karena ini sangat bagus sekali. Yang pertama karena ini bahannya organik, jadi dia tidak menimbulkan residu kimia sehingga aman untuk pertanian. Yang kedua juga bahan-bahannya mudah dicari, mudah ditemukan sehingga lebih ekonomis serta karena bahannya dari bahan organik dia lebih ramah lingkungan. Tadi ada yang bisa jawab kenapa difermentasi? Berat? Mengapa? Ini kalau jasinnya nggak bakal basis ya. Oh, dia mati ya. Kalau indikatornya jadi, dia tidak berbau busuk. Karena bakterinya hidup. Itu mengapa menjelaskan kenapa kok bahan-bahan itu bisa berbau busuk karena bakterinya mati. Penyebab bau itu karena bakterinya mati. Tidak ada yang bisa jawab? Ya. Baik, kenapa bahan-bahannya perlu difermentasi? Karena kalau misalnya bahan-bahan tadi, bahan-bahan mentah tadi lalu diaplikasikan itu akan sulit tanaman untuk menyerap hormon stalsudan yang terkandung di dalamnya. Mengapa perlu dilakukan proses fermentasi untuk mengurai bahan-bahan tadi yang telah dibuat supaya lebih mudah diserap oleh tanaman. Baik, ini demikianlah proses pembuatan desain pengatur tumbuh. Sekali lagi jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Ditanyakan? Ini belakang? Ya. Bahan-bahannya apa sih tadi? Benar bahwa kami berharap dari pembuatan ZPT ini siswa mampu memahami lebih berani dalam mempraktekannya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Karena bahan-bahannya yang sangat
simpel, mudah dicari, mudah ditemukan. Kami berharap siswa mampu mempraktekannya. Ada tambahan dari Ibu dulu? Sedikit menambahkan ya, kenapa sih kok DVD muda tidak bisa diaplikasikan langsung atau kita siramin aja langsung, nggak usah kita campur dengan air. Nah, karena bahan-bahan ini sebenarnya begitu panas untuk tanaman nggak bakalan kuat kalau cuma kita siramin di DVD langsung. Jadi sebagai perantaranya yaitu kita menggunakan air dan campur dengan sedikit air itu kalau kita dengan DHL itu pasti si DPT-nya menyalakan lampu yang begitu terang. Nah, untuk itu dia nggak bisa dipakai di tanaman langsung, jadi harus campur dengan air untuk meredam. Memberikan efek yang tidak buruk saya tanaman tersebut. Itu teman-teman. Ada yang mau menanyakan? Tanya aja. Nanti kalau kalian di tema tadi kita bakalan membuat kayak gini, kita bakal kayak gini juga, kayak membuat JPT, POC, padat dan kalau JPT kan ke hormon. Ada yang menanyakan? Jadi mau ditanyakan? Selain dari ini nggak apa-apa. Ada yang lain. Apa jadi yang mana tadi? Kamu yang ada? Panas. Disiram mau disiram. Mau aplikasinya sudah disiram, bocor. Ini nanti kan kalau sudah jadi disaring dulu, disaring, baru dikasih air dan dilawat atau Mas, uya pos 100% jadi. Apa? Uya pos 100% bisa jadi. 100% sudah jadi. Bisa paling buka Bisa, mungkin jadi apa mungkin nggak jadi pasti ada, kemungkinannya kecil. Selama proses pembuatannya sesuai, jadi. Sehari maksimal 2 hari. Tidak luas loh. Tapi juga nggak yang kedua kita kalau empat, yang penting kalau di sini masih bisa keluar ya. Yang kedua masih bisa kan, jadi nggak apa-apa. 2 hari sekali buka, 2 hari sekali buka. Kemarin Bu Vero prakteknya jadi juga, tapi pakai rebuk, toge, sama jeruk kacang. Sebenarnya bahannya itu ada di sekitar kita. Kemarin jeruk kacang juga masih bisa ada. Jeruk kacang panjang. Kalau nggak ada yang jauh itu nggak apa-apa. Jalan. Kalau sama mereka sering PR ya. Lagi mau ditanyakan? Apa itu? Ada yang minat PKL di sana di Metro? Haji
Kecil pindah ke metro sini Bu. Biar terus ada kerjasama. Biar Apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti selesai sudah proses pembelajaran semua proses pembelajarannya dari pertama sampai hari ketiga. Kami dari P4S mohon maaf apabila dalam penyampaian materi maupun dalam bentuk kata kami dalam penyampaian praktek ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Suma selaku pengajar di SMK, belajar kamu di SMK, kemudian Ibu Ina selaku pengajar praktek di kelompok kami CDP Angkatan 10. Suma kemarin sudah melakukan kegiatan mengajar di kelas, yaitu di kelas ATPH, di kelas 11 ATPH pertanian. Hari ini terkait dengan evaluasi ataupun terkait dengan kegiatan pasca observasi yang sudah saya lihat kemarin saat pengajaran, bahwa kegiatan ini kita sama-sama untuk mengevaluasi, bekerja untuk mengevaluasi, sharing, kemudian diskusi kaitannya terkait dengan hal-hal yang kemarin saya melihat saat di pembelajaran yang dilakukan oleh Mas Umar. Kemudian mungkin nanti ada beberapa hal-hal pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mas Umar terkait dengan evaluasi kegiatan belajar mengajar kemarin yang sudah dilaksanakan. Yang pertama mungkin saya akan menanyakan bagaimana perasaan dari pembelajaran berdiferensiasi yang Mas Umar lakukan saat kegiatan ini. Untuk perasaan dari kami ya Pak ya, dari kami waktu mengajar ya, anak-anak antusias sekali mengikuti pelajaran yang kami sampaikan juga. Mereka juga ya ini Pak ya, lebih aktif lah Pak bertanya mengenai apa yang kami sampaikan. Kemarin kami menyampaikan tentang organik dan zat pengatur gembur ini, mereka tertarik nih Pak, mungkin ya belum sepenuhnya ya Pak ya, mungkin karena baru beberapa kali pertemuan, 1-2 kali pertemuan, ada beberapa juga yang masih belum ya. Namun secara keseluruhan kami menilai siswa dari SMK di satu kampung ini antusias untuk mengikuti pelajaran yang kami sampaikan. Kalau dari perasaan Mas Umar sendiri terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan, menurut saya kami merasa senang untuk mengisi pelajaran ini, karena ini juga mungkin bagi saya pribadi untuk pengalaman pertama mungkin Pak, karena biasanya kami mengajarnya di petani-petani ya Pak, petani-petani terus petani milenial, terus kami mengisi di siswa ya, tantangan pasti ada, namun untuk perasaan kami senang itu ya. Artinya perasaan Mas Umar melakukan pembelajaran yang sudah dilakukan itu menyenangkan dan membuat siswa itu menjadi lebih aktif
menjadi lebih aktif juga ya Mas ya. Iya. Kemudian apakah sudah terlaksana pelaksanaan itu sudah sesuai dengan rencana yang masih melakukan, atau mungkin dari persentasenya mungkin bisa secara kuantitatifnya? Baik. Untuk sasaran untuk pelajaran yang kami sampaikan, persentasenya 95% sudah tercapai. Artinya sudah hampir sempurna ya Mas ya, dari rencana yang dilakukan. Mungkin ya ada 5% itu adalah human error-nya ataupun human sistemnya, karena kan memang namanya kegiatan praktik itu juga kan kita nggak tahu pengontrolnya ya Mas ya. Pengontrolnya kan kita sudah kondisikan, tapi ada hal-hal yang lain mungkin yang di luar kendali kita gitu kan. Artinya sudah berjalan dengan sesuai dengan harapan dan rencananya Mas ya. Kemudian ada Mas kendala yang selama pembelajaran itu yang Mas alami kendalanya? Untuk kendala mungkin ini Pak ya, untuk mungkin karena dalam satu kelas itu kan banyak sih Pak. Mungkin sebagian ada yang bisa menerima dengan penuh pelajaran yang kami sampaikan. Mungkin yang di belakang itu kan jauh sih Pak dari kita Pak, juga keterbatasan dari kemarin itu waktu kami ngajar belum ada sound pengeras suaranya Bu. Makanya mungkin di belakang belum terlalu menangkap gitu Pak. Namun kami siasati juga waktu mengajar, kami keliling Pak. Nah, di depan aja gitu Pak, kami keliling, kami tanya satu siswanya, apabila ada yang masih belum paham bisa mereka kan bertanya apa yang kurang. Selain kendala terkait pengeras suara, mungkin karena ruangannya yang cukup lebar dan populasi siswanya yang agak penuh ya Mas ya, gitu kan? Ada hal kendala lain nggak Mas yang ditemukan oleh Mas Uma selain itu tadi yang sudah disampaikan? Untuk kendala lain, saya rasa tidak. Dari mulai dari teori sampai praktek pun mungkin hanya itu. Terus hanya kendala dari lingkungan aja, lingkungan kelasnya aja. Di lingkungan belajarnya ya Mas, lingkungan belajarnya yang mungkin karena ya untuk pertanian itu kan agak membutuhkan space ruang yang cukup lebar gitu kan, dan anak-anaknya cukup lumayan gitu kan ya. Artinya kendala itu yang mungkin nanti jadi evaluasi yang bersama ya Mas ya. Kemudian kompetensinya Mas, apa yang ingin Mas Uma capai, kompetensi yang ingin disampaikan? Untuk kompetensi yang ingin kami capai, yaitu siswa mampu memahami apa yang kami sampaikan, khususnya tentang pemahaman tentang keluarga dan pembuatan zat pengatur tubuh. Nantinya harapan kami dari apa yang kami sampaikan bisa diterapkan minimal untuk lingkungan keluarga sendiri gitu. Syukur-syukur bisa lebih luas, dikenalkan ke tetangga, ke lingkungan sekitar, dan juga bisa menambah kompetensi lah di sekolah, menambah ilmu yang mungkin saja di sekolah belum disampaikan. Kalau tadi kan berkaitan dengan kompetensi yang dikaitkan dengan harapan ya Mas ya. Artinya harapannya juga mungkin bisa diaplikasikan ke masyarakat di sekitar yang selain hanya di ada hal lain nggak Mas, kira-kira harapan apa yang mungkin selain bisa diaplikasikan ke masyarakat, ada harapan lain sendiri yang mungkin dari Mas Uma ingin mengutarakan gitu? Untuk harapan gitu ya, ada harapan mungkin dari diadakannya acara seperti ini, pembelajaran untuk siswa khususnya di jurusan agama, terjadi hubungan timbal balik Pak antara kami dari P4 terus tadi dan SMK Negeri 1 Sekampung untuk saling mendapatkan feedback Pak apa yang telah kita laksanakan Pak ya. Dari kami bisa memberikan ilmu yang kami punya pada siswa, dan dari pihak sekolah juga mungkin bisa nantinya kan untuk SMK ini kan ada kegiatan praktek kerja lapangan ya Pak ya, kami harapkan untuk bisa diarahkan ke P4S kami Pak, karena P4S kan pusat pelatihan pertanian dan perkebunan swadaya Pak, itu jadi pusat pelatihan pertanian Pak. Diharapkan
nanti untuk siswa-siswa bisa menimba ilmu Pak di tempat kami. Harapannya seperti itu Pak. Simbiosis saling Simbiosis saling mutualisme ya. menguntungkan gitu kan, seperti itu Pak. Kalau kita melihat saat pembelajaran kemarin, kira-kira ada hal apa yang mungkin yang bisa kita jadikan refleksi untuk menjadi bahan evaluasi ke depannya menjadi lebih baik lagi. Refleksi itu kaitannya kita mencerminkan ke apa yang mungkin diperbaiki sehingga pembelajaran ke depannya itu menjadi lebih baik lagi. Untuk harapan refleksinya mungkin untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi sih Pak, karena ilmu-ilmu seperti ini mungkin sekolah memberikan, kan tidak semuanya apa hal-hal yang belum disampaikan di sekolah mungkin bisa didapatkan dari luar melalui pelatihan-pelatihan seperti ini. Kami berharap juga untuk kedepannya lebih diperbanyak lagi seperti praktek-praktek, karena menurut saya ilmu itu lebih enak diterima apabila disertai dengan praktek Pak. Karena kalau kita melaksanakan praktek langsung kita semua itu kira-kira seperti ini gitu Pak, kira-kira semuanya seperti ini olehnya gitu, kira-kira seperti itu Pak. Ya memang artinya memang sebuah pembelajaran itu memang harus selalu menarik sesuai dengan yang saya amati saat kemarin. Memang yang dilakukan yang semua itu memang sudah benar-benar menarik perhatian dari siswa, menarik minat dari siswa untuk praktek zat perangsang tubuh ataupun pupuk organik ini yang sebenarnya yang kita kenal mungkin apa sih ya, pasca observasi yang sudah kita lakukan saat ini, kegiatan dari mulai pre ataupun mulai dari sebelum, kemudian saat pelaksanaan observasi sampai saat ini, kegiatan pasca observasi yang sudah kita lakukan. Terima kasih atas waktunya Mas Uma. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini menjadi lebih baik lagi untuk mengutamakan murid, menghambakan murid bahwa murid itu punya kemampuannya yang harus kita tonjolkan. Terima kasih Mas Uma atas waktunya. Saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.